Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Ihsan. Saya dari Cirebon. Saya di sini sebagai santri. Saya pengen pengen nyoba jauh dari orang tua. Nah, orang tua ngasih saran kalau di Jogja itu ada pondok pesantren. Habis itu saya masuk sini. Iya. Iya, iya. Memang dari awal sudah niat nggak masuk ke sini? Iya, sudah. Alhamdulillah. Ya, terus yang sudah didapat di pelajaran di Bumi Cendekia apa? Berupa apa, Man? Banyak, saya belajar akhlak, tata krama, Al-Quran juga, pokoknya tentang agama banyak. Terus setelah kegiatan nyantri di sini, kegiatannya Ahmad sebagai remaja itu ngapain aja setelah selesai kegiatan di pondok? Baca buku atau enggak ya belajar hal lain lah yang baru gitu, atau enggak main bola ya. Hobinya apa, Ahmad? Saya sendiri hobinya mungkin baca buku. Ini adalah Ahmad Ihsan, salah satu santri di kelas 9 yang mana sudah sedari awal Ahmad memang ingin melanjutkan pendidikan di pesantren. Lain halnya dengan Farel. Ia masuk pesantren karena direkomendasikan oleh pamannya. Akhirnya Farel menerima rekomendasi itu walaupun sebenarnya hati kecilnya ingin masuk di sekolah negeri. Di sini kamarnya. Kadang-kadang sih, Pulangnya berapa hari sekali? kalau dulu pas belum COVID tuh tiap 2 minggu sekali tuh ini boleh keluar pergi gitu kemana, pulang juga boleh. Karena COVID aja jadi udah nggak ada gitu pulang setiap 2 minggu sekali tuh pergi. Oh, kemarin sempat pulang ya? Kalau pas selesai pas COVID kemarin sempat pulang ke rumah kan? Ya sempat. Berapa bulan? Itu pas pulang itu tanggal 1 April 2020 sampai Juli atau Agustus gitu baru kesini lagi. Terus September gitu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iqbal Ahnaf. Saya di sini adalah ketua yayasan dari Yayasan Bumi Aswaja Yogyakarta yang membawai sekolah dan pesantren Bumi Cendekia. Ini pesantren yang berdiri 3 tahun yang lalu dan ini sudah masuk tahun ketiga, dan kami beri nama Bumi Cendekia dengan tujuan agar pesantren ini suatu saat bisa menghasilkan para ilmuwan muslim, para akademisi, para teknokrat muslim yang mempunyai kepedulian terhadap bagaimana merawat bumi dan seisinya. Ada tanggung jawab untuk menjadikan dunia ini menjadi lebih tempat yang aman untuk dihidupi untuk seluruh masyarakat. Karena itu kita berpegang pada prinsip Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam, atau Islam sebagai rahmat, sebagai blessing bagi semua alam dan seisinya, baik itu muslim maupun non muslim, baik itu makhluk hidup, manusia maupun alam semesta yang ada di bumi ini. Nah, pesantren Bumi Cendekia ini kami dirikan diantaranya dengan tujuan untuk memberikan pilihan terhadap pesantren menghadapi kebutuhan masyarakat saat ini, termasuk yang kita hadapi sekarang adalah generasi muda yang masuk dalam kategori generasi Z ya. Nah, anak-anak muda generasi Z ini mempunyai karakteristik tertentu yang tentu tidak sama dengan masyarakat pada zaman dulu ketika misalnya saat saya masih belajar di pesantren. Ada banyak hal yang tentu saja yang harus kita pahami dari karakteristik anak-anak generasi Z ini, dan
menuntut lembaga pesantren sebagai lembaga pendidikan yang sangat penting di Indonesia untuk terus berkembang sehingga bisa lebih mengakomodasi aspirasi anak-anak muda generasi Z ini. Di antara aspirasi penting dari anak-anak generasi Z ini yang menurut saya penting untuk mendapatkan perhatian adalah bahwa mereka menjadi bagian dari masyarakat digital ya, dengan kedekatan mereka dengan teknologi, dengan alat-alat informasi teknologi gitu ya, sehingga pesantren mau tidak mau menurut saya harus beradaptasi, harus mengadopsi aspirasi anak muda ini dengan mengintegrasikan penggunaan alat-alat teknologi baik gadget dan laptop dan alat-alat informasi yang lain sebagai dalam proses perkembangan tumbuh kembang mereka.